Oke, untuk di week ini kan sebenarnya minggu ini tuh nggak ada submission harusnya. Jadi submissionnya tuh kan di minggu depannya, tanggal 26. Nah, di minggu ini tuh hanya kalian boleh ngerjain nih challenge yang ada di brief ini. Kalian bisa kerjain nih untuk latihan buat nantinya di minggu depan kode challenge-nya. Kurang lebih kan kalau tadi di spill dari KPP itu kan apa namanya, exercise yang di sini tuh hampir mirip sama dengan kode challenge yang nantinya di minggu depan. Nah, jadi sebisa mungkin kalian coba kerjain latihan untuk ngerjain challenge ini agar nanti ketika minggu depan kode challenge-nya itu bisa pas semua. Kode challenge-nya ada 5 soal. Di sini kan kalau nggak salah ada dijelasinnya tuh nah di sini. Jadi semuanya ada 5 soal challenge. Yang mana kalau misalkan skornya 1 itu uh, yang pasnya kurang dari 3. Tapi kalau misalkan skornya 2, dia minimalnya ada 3 yang pas. Dan kalau misalkan 5, skornya 3, itu semuanya pas. Gitu. Jadi kan mirip nih dengan yang ada di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi ini emang dibikin mirip dengan yang nantinya di kode challenge sih, biar kalian dapat gambaran gimana untuk pengerjaan nantinya di kode challenge-nya. Nah, jadi note juga kalau di kode challenge yang sebelumnya kan di week sebelumnya tuh ketika udah ngerjain kan bisa minta request buat eh, dibukain lagi ya, dibukain lagi untuk si challenge-nya. Nah, untuk di modul 8 ini, di assignment-nya di minggu depan, itu cuma sekali submit aja. Jadi, gak bisa tuh kalau misalkan udah submit, mau pengen request dibukain lagi untuk submit ulang, itu udah gak bisa. Jadi, waktunya tuh dikasih 90 menit nih untuk kerjain si 5 challenge itu. Nah, ketika kalian udah mulai start ngejalanin si challenge-nya itu waktunya udah otomatis jalan. Jadi kalian mau nggak mau dalam waktu 90 menit harus nyelesain si 5 challenge itu. Gak ada pengulangannya. Jadi maksudnya pengulangan tuh submission di tanggal 26-nya di hari Jumat itu cuma sekali submission. Tapi kalau misalkan ada yang kurang dari 3 yang pasnya, ya berarti kalian akan kena remet dan mungkin akan dibukain lagi di minggu depannya untuk ngerjain challenge yang lain. Bisa jadi yang lainnya atau soal yang sama. Itu nanti dikasih tahu selanjutnya sih kalau misalkan ada yang fail di assignment ini gitu. Jadi kalian bisa coba coba dulu nih untuk 5 challenge di sini untuk dikerjain karena soal yang di sini tuh pasti akan ya sama sih, enggak paling mirip-mirip logiknya dengan yang nanti akan di eh, challenging di submission minggu depannya. Kayak gitu sih, kurang lebihnya. Ada yang ditanyain dulu. Jadi week ini tuh bisa dibilang ya kalau bisa dibilang santai ya santai karena nggak ada
nggak ada submission, nggak ada deadline yang perlu kalian submit di Jumat besok. Kalau di sini kan nggak ada ya tuh, nggak ada deadline submission untuk, oh ada deh, ini checkpoint sih, tapi checkpoint ini nggak akan masuk ke penilaian modul assignment 8. Jadi untuk masuk yang ke penilaiannya itu di minggu depan tanggal 26 Julinya gitu. Jadi eh, minggu ini kalian agak lumayan longgar nih untuk assignmentnya. Tapi ya jangan jangan apa namanya eh, jangan disantai-santai. Tapi kalian coba untuk kerjain aja di challenge ini. Coba dikerjain terus kan tadi juga di dimensi tuh kalau misalkan udah dikerjain kalian bisa bisa konsul tuh ke lecture-nya untuk di-review apakah ini udah sesuai atau belum. Jadi mungkin boleh dicoba-coba aja untuk dari sekarang cara pengerjaannya tuh seperti apa gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin terkait assignment. Iya, tadi juga ada nge-spill jawabannya untuk yang to sum ini. Jadi kalian coba-coba aja untuk ngerjainnya. Misal ngerjain di ini kan ada nih beberapa challenge yang mungkin bisa kalian cobain untuk mengasah skill algoritma kalian nih. Bisa di HackerRank atau di lead code yang tadi di show sama lecture atau di yang lainnya itu juga bisa sih. Jadi intinya ya lebih banyak ngerjain challenge-nya aja sih untuk kalian bisa lebih memahami algoritmanya. Karena nanti di uh, inisial tes untuk masuk ke company itu kurang lebih awalnya tuh akan tes seperti ini sih, bukan bukan langsung ke mini project atau bikin suatu project untuk tes di awal. Pasti semuanya akan berkiblat ke algoritma yang kurang lebih kayak gini sih. Jadi ini bisa coba kalian latihan untuk nanti bisa lebih lancar lagi nih ketika habis dari Revo ini dapat uh, initial test atau technical test dari salah satu company, kurang lebih pasti akan kayak gini untuk tesnya. Setelah uh, lolos di tes algoritma ini pasti akan ada tes lanjutan yang kedua, yaitu mungkin bisa
bikin mini project atau solving suatu kode existing kayak gitu sih. Jadi untuk inisial pasti akan selalu seperti ini untuk tes-tesnya. Jadi akan lebih familiar nanti kalian di tes-tesnya. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian apa namanya minta bantuan ke AI itu juga bisa sih. Cuma ya kan namanya juga ini kita mengasah logik kita kan untuk menyelesaikan si codingan ini. Ya itu coba coba di ini aja latihan. Harusnya di week ini nggak terlalu uh, padat ya. Maksudnya kalian bisa belum agak leha-leha untuk di modul 8 ini. Nanti mungkin mulai uh, pusing lagi di nanti setelah week 2 minggu depan ya. Setelah tanggal 23 itu udah masuk ke final project. Nah, jadi kalian belum dapat info grup projectnya ya? Harusnya minggu kemarin tuh katanya dikasih tahu, cuma belum tahu deh dari eh, kurikulum discuss terakhirnya seperti apa. Intinya untuk minggu ini dan minggu depan itu materinya terkait algoritma. Terus nanti setelah modul 8 ini baru kita masuk ke final project gitu. Mungkin ada yang ditanyain dulu. Jadi brief yang ada di sini tuh berlaku untuk kode challenge yang minggu depan. Dan linknya itu akan dikasih di hari Sabtu besok gitu. Jadi kalian udah bisa mulai ngerjain setelah dapat link kode challenge-nya. Kalau nggak salah di share-nya nanti di hari Sabtu setelah kelas kelas hari Sabtu. Jadi untuk minggu ini kalian coba aja kerjain si challenge ini, 5 challenge ini. Harusnya di hari Sabtu nanti tetap ada present. Jadi masing-masing tim, ini kan ada 5 nih. Jadi masing-masing tim ada perwakilan satu orang untuk ngepresentasiin atau ngejelasin dari masing-masing soal yang ada di sini. Gitu. Jadi hari Sabtu besok masih tetap ada kelas, yang mana kelasnya ya paling present 5 orang untuk ngejelasin masing-masing soalnya. Ya seperti biasa nih. Seperti itu kurang lebih. Kalau dari sisi materi ya cukup advance sih karena ini terkait logik algoritma. Jadi kalian mesti lebih eh,
fokus untuk memahami si logik-logiknya. Ini sih kalau misalkan kalian pengen lebih paham, jangan terpaku di materi sih, tapi lebih banyak ke exercise aja. Jadi, oh, algoritma itu harus kayak gimana sih? Nah, itu biar lebih paham, itu kalian langsung cobain di exercise-nya aja sih, biar lebih tahu gitu. Nah, ini kan dari materinya juga udah kasih contoh-contoh untuk kita bisa solve si exercise itu. Besok kita belajar sorting ya. Kalau hari ini kan algoritma untuk searching. Mungkin ada yang ditanya dulu. Jadi karena materinya juga lebih ke algoritma, harusnya kalian bisa lebih fokus untuk ya yang challenge yang tadi kalian bisa coba kerjain aja terkait yang lead code yang udah dikasih tadi ya. Yang ini nih. Ini kalian coba kerjain aja. Makin banyak kalian ngerjain exercise, itu makin paham sih. Jadi coba aja untuk ngerjain. Ini kan bisa ganti-ganti nih bahasa pemrogramannya. Kalian bisa mau nyobain pakai PHP gitu, atau pakai Kotlin, pakai Go. Misalkan dari Python ada Hatam nih, kalian mau coba pakai Go, gitu. Coba aja. Ini kan sebenarnya beda dari sisi penulisan kodenya aja. Kalau algoritmanya tetap sama sih. Seperti itu. Mungkin itu aja sih karena materinya
terkait algoritma dan minggu ini nggak ada submission, jadi ya lebih santai aja sih untuk kalian di minggu ini. Dan minggu depan juga kan lebih ke pada challenge. Paling nanti akan lebih fokus lagi di minggu depannya untuk final project kayak gitu. Jadi ya coba dikerjain aja untuk mau itu dari yang lead code-nya, mau itu yang uh, challenge 5 di sini, yang di dokumen ini boleh. Paling kalau misalkan kalian udah bisa ngerjain ini, saya yakin di code challenge minggu depan itu pasti akan bisa juga untuk ngerjainnya. Kayak gitu. Kalau di minggu ini mungkin masih bisa eh, buka-buka ini ya, apa namanya, referensi. Cuma untuk minggu depan, karena itu pakai code challenge, itu segala bentuk aktivitas kalian ketika ngerjain akan ke detect ya. Kayak waktu itu kan sempat eh, dilihatin tuh, oh ini terindikasi apa namanya, copy paste gitu. Itu kan ketahuan, terus terindikasi keluar tab beberapa kali gitu. Nah, itu akan ke detect historinya. Jadi mungkin lebih diperhatiin lagi eh, cara pengerjaan kalian tuh seperti apa gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, karena dari saya juga ada cukup, mungkin kita bisa conclude untuk sesi malam ini ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih Kak, selamat malam. Thank you, thank you.